أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani akhlak agung Rasulullah dan diakui sebagai umatnya. Kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Belajar Islam Bersama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas satu materi, yaitu tentang 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian di hari kiamat kelak. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya, baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini, meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, yaitu dengan dibaca 1000 kali waktunya antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus menerus, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah,
selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Kemudian orang itu memohon kepada Rasulullah SAW supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melampangkan rezeki orang tersebut. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan orang yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensalatkannya. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya, benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensalatkan mayat yang punya hutang, maka salatkanlah ia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, salatkanlah dia, karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapatkan kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketujuh, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu merupakan sesuatu yang mudah. Sahabat channel Belajar Islam Bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia, keluarganya, dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Yang ke-11, mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arsy, ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satu ke sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 8.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarkan. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar, kami heran. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ke-12 akan mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril di Tabuk bersama malaikat lainnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, ruku dan berjalan." Itulah sahabat semuanya, 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan manfaat dan hikmah, keutamaan serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sahabat semuanya apabila ada kesalahan. Yang baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wal'afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai.